Ni saya nak bagi tahu, sejak bila pula Indonesia ni Tuhan bagi rezeki kat sana je? Dekat sini tak boleh? Ada je orang datang beli. Bukan dekat Indonesia je Allah Ta'ala bagi rezeki. Allah Ta'ala boleh bagi rezeki kat mana-mana yang dia kehendaki. Total keuntungan pendapatan syarikat dan individu umat Islam adalah 100 bilion lebih setahun. 100 bilion, bukan 100 juta. Yalah, itu nilai zakat yang dikeluarkan. Mana dari segi profit sebenarnya. Tapi orang Islam je keluar zakat. Seluruh manusia di muka bumi ini adalah keturunan Indonesia. Alien, planet, semua yang ada di alam ini asalnya dari keturunan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, semoga hari ini sehat, rezekinya lancar, dan yang paling penting tidak merasa jadi pengatur rezeki orang lain. Gengs, belakangan ini media sosial kembali panas. Bukan karena cuaca, bukan juga karena listrik naik, tapi karena satu topik klasik yang selalu bikin emosi naik, rezeki dan netizen. Ada sebuah video viral yang mempertemukan dua kekuatan besar. Satu pihak berbicara santai soal rezeki, sementara pihak lainnya berbicara seolah-olah punya wewenang langsung dari langit. Bayangkan gengs, ada yang merasa kalau tidak berjualan di satu negara tertentu, maka hidup orang lain akan langsung tamat. Padahal, rezeki itu bukan sistem zonasi, bukan juga antrian online. Ada pula orang Indonesia tadi masuk dekat live saya, bagi tahu yang saya kata pemimpin Indonesia ni tak ada kepala otak pasal saya tak boleh bawa masuk perfume saya dekat dalam Indonesia. Ni saya nak bagi tahu, sejak bila pula Indonesia ni Tuhan bagi rezeki kat sana je? Dekat sini tak boleh. Saya bawa balik daripada Ipoh, ada je pelanggan. Alhamdulillah ada rezeki. Ni 24 sampai 29 ni kita akan join event dekat Star Hill tu. Pun itu lagi satu pintu rezeki buka. Kita tak ada masalah lah tak boleh bawa masuk dekat Indonesia. Rezeki ada kat mana-mana. Saya bagi tahu tu, orang di Aceh tu dalam keadaan keterdesakan, ada yang tinggal sehelai sepinggang. Korang tak mampu nak bantu, bagilah orang lain bantu. Buka ruang untuk kita bantu. Tolong sikit, pakai otak sikit. Benda ni tak kena kat korang. Dia kalau kena kat korang, baru korang tahulah langit tinggi ke rendah. Kepada orang Indonesia yang mengatakan saya sakit hati dengan pemimpin Indonesia pasal saya tak boleh bawa masuk perfume saya ke Indonesia, ni saya nak tunjuk. Ash Fragrance ada dekat Star Hill, okay? Daripada 24 sampai 29. Okey je. Ada je customer, ada je orang datang beli. Bukan dekat Indonesia je Allah Ta'ala bagi rezeki. Allah Ta'ala boleh bagi rezeki kat mana-mana yang dia kehendaki. Saya nyatakan kritikan kepada pemimpin tu pasal apa? Pasal sekatan yang dia halang untuk bantu orang bantu orang-orang Aceh. Itu je. Itulah saya cakap tak kena dekat korang, tak kena dekat korang yang menyokong sangat pemimpin korang tu. Korang boleh lah, tapi kalau kena kat korang baru kau faham langit tinggi rendah. Okey? Assalamualaikum. Antara perkara yang boleh menakutkan Noha 78 ialah kalau dia nampak lori ni berantakan dah dia lari. Dia sembang besar kan, dia sembang kencang bila nampak lori ni terus gaib. Awak keturunan Indonesia juga? Ya, saya mengakui bahawasanya saya keturunan Indonesia. Bukan hanya saya seorang, seluruh manusia di muka bumi ini adalah keturunan Indonesia. Alien, planet, semua yang ada di alam ini asalnya dari keturunan Indonesia. Lagipun saya suka makan bakso, ayam penyet, ayam gepuk. Jadi darah daging saya ini telah pun bercampur dengan makanan Indonesia. Darah daging saya Indonesia. Ini bukan bendera Indonesia ya, ini logo sebelah kereta. Betul sekali, 90% rakyat Indonesia kaya dengan hartanah. Umur 30, 90% sudah bisa punya rumah sendiri. Satu pencapaian yang luar biasa. Kalau nak dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain, Indonesia terkedepan. Terbaik Indonesia. Umur 30 dah 90% mempunyai rumah. Satu kenyataan yang cukup berani.
terbaik. Ini salah satu reason kenapa saya suka tinggal di Malaysia. Ya, saya suka tinggal di Malaysia itu sebab di sini salah satunya bersih. Ya, tuh lihat longkangnya juga bersih. Padahal tempat saya tinggal sekarang, tempat saya duduk sekarang itu bukan tempat yang mewah, biasa-biasa aja. Dan tempat ni Kelang pun bukan bandar yang besar. Tapi lihat, tempatnya bersih sangat. Oh, tempatnya bersih dan terjaga. Menurut saya macam tu. Bagus. Rasanya salut sih, salut. Di setiap rumah orang dia ada letak tempat sampah macam tu. Lepas tu lihat dekat sini. Ini longkang-longkang ni. Kalau orang Indonesia cakap parit, ini dia pun bersih. Tak ada sampah, just sampah daun je, itu biasa. Saya pun dekat sini banyak belajar juga tahu pasal ni. So tak boleh buang sampah rata-rata macam tu, buang sampah tempatnya. Memang di tempat air juga macam tu, tapi banyak orang yang tak sadar jaga. I tak ada banding-bandingkan, tapi I mau belajar dari sini, nanti I bawa ke Indonesia kebiasaannya. Saya pun sangat berharap kita orang Indonesia juga boleh buat macam ni. Macam tu je, dan semangat untuk kita semua. Semoga sehat, semoga dilindungi Tuhan. Amin. Oke Wan, saya akan tunjuk sesuatu kepada kalian. Di Malaysia ini banyak hutan-hutan. Tapi tak heran lagi kalau Malaysia terkenal dengan infrastruktur yang keren. Banyak bangunan tinggi-tinggi macam ini kawan. Pembangunan di Malaysia sangat nyata. Jarang menjumpai bangunan gagal di Malaysia. Sungguh mengagumkan gedung-gedung tinggi di Malaysia ini. Ini rumah kondominium Malaysia. Terus di sana lagi. Nah, di sekitarnya ini hutan. Nah, hutan ini akan habis juga kawan, karena Malaysia terus melanjutkan pembangunan untuk kemajuan Malaysia. Nah, seperti ini kawan. Oke, hanya sekedar macam itu yang saya share buat kalian. Saya doakan yang menonton video ini semoga selalu diberikan kesehatan. Collection zakat satu negeri 1 bilion lebih. Total collection zakat di Malaysia sebab data ni dia tak public kan. 2023 3 bilion lebih. Maksudnya total keuntungan pendapatan syarikat dan individu umat Islam adalah 100 bilion lebih setahun. 100 bilion bukan 100 juta. Yalah, tu nilai zakat yang dikeluarkan. Mana dari segi profit sebenarnya. Tapi orang Islam je keluar zakat. Itu yang kami di Ar-Rasyidin yang mengalukan, yang ingin berjuang, ingin bersama kami dalam projek dana wakaf 1 trilion ini adalah benda yang cukup besar, benda yang cukup orang kata relevant untuk diperjuangkan. Sebab kalau kita berpandu tadi 3 bilion tu, itu menunjukkan bahawa satu tanda bahawa orang Islam di Malaysia mempunyai harta kekayaan yang cukup besar. Sebab kelebihan orang Melayu ataupun orang Islam pandai berniaga. Maksud kat sini kita bukan tak cukup kaya, kita dah kaya, cuma kita tak cukup bijak dalam mengatur harta kita. Jadi inilah perjuangan kami dengan menyediakan satu platform dakwah dalam bentuk keuangan yang kita menyediakan satu blueprint bagaimana kita nak mengagihkan kekayaan ini dengan lebih berkesan, dengan lebih bersisten untuk wujudkan 1 trilion aset ni bukan sukar. Sebab dengan hanya 1 juta umat Islam yang beriman yang ingin berwakaf, dia boleh mengeluarkan atau boleh buat 1 gram wakaf yang bernilai 1 juta sekalipun sudah cukup 1 trilion. Pengalaman kita di dalam Ar-Rasyidin dan rekod-rekod kita di Ar-Rasyidin, klien-klien high net worth, klien-klien yang punya harta, kita berjaya wujudkan geran aset lebih daripada 1 juta. Seorang klien yang setuju dengan idea kita, dia akan create nilai aset melebihi daripada 5 juta. Satu klien, satu prospek. Bermakna 1 juta yang saya cakap tadi itu nilai yang paling rendah dengan blueprint Ar-Rasyidin yang kita tawarkan. Individu high net worth yang sebelum ini kita boleh close 5 juta, 10 juta, malah yang terbesar takat hari ni nilai aset takaful yang kita berjaya kepada klien high net worth kita adalah bernilai sebanyak 26 juta. 26 juta satu
polisi. Mana benda tu menunjukkan bahawa sistem kita ini adalah satu sistem yang terbukti dari segi jaminan, dari segi undang-undang. Ini saya ambil satu story, ada satu tafiz dengan memberi idea pendekatan dari angle dari segi susunan aset ini tadi. Ada satu tafiz yang terkenal yang telah bersetuju dan telah buat dengan perancangan dengan kita, membuat satu pindahan perancangan aset bernilai 2 juta untuk mewujudkan 8 juta nilai aset baru dalam bentuk wakaf untuk nak memastikan pemilik bertanggungjawab dari segi perjalanan tafiz itu. Dia telah menyediakan satu cure punya wakaf untuk jaminan jalanan dan pengurusan tafiz berkenaan. Selagi mana pelajar-pelajar yang lahir daripada tafiz tersebut menjadi satu sumber pahala yang berkekalan, selagi mana ilmu yang dimanfaatkan yang dibuat oleh pelajar-pelajar tadi menjadi satu asbab kepada pahala yang berterusan. Itu salah satu contoh. Semata yang 26 juta tadi adalah keinginan untuk menggandakan aset dengan cara yang lebih simple. Klien tu tadi ada 20 juta, dengan dia membeli 26 juta dengan nilai yang lebih rendah, dengan hanya satu contribution yang kecil, dengan hanya satu pengurusan yang betul, susuk atur balik aset dia, menyebabkan dia memperolehi 46 juta nilai aset. Just manage sahaja. Inilah satu kerugian bagi umat Islam di Malaysia kalau tidak mengambil peluang untuk mengetahui bagaimana blueprint Al-Rashiddin ini tadi membantu menstrukturkan balik aset sedia ada mereka yang ada sekarang. Dalam video ini, seorang warga Malaysia dengan gaya santai tapi menusuk mengingatkan satu hal sederhana. Rezeki itu urusan Allah, bukan urusan netizen, apalagi kolom komentar. Dan yang bikin menarik, gengs, kritiknya tidak pakai teriak-teriak, tidak pakai marah-marah, tapi pakai logika dan sedikit komedi yang bikin senyum miring sambil mikir, lah iya juga ya. Nah, di video kali ini, kita akan bahas potongan-potongan pernyataan yang bikin netizen panas dingin. Ada sindiran, ada fakta, ada candaan, dan tentu saja ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Jadi, gengs, sebelum emosi naik dan jari siap ngetik panjang, yuk kita simak videonya dengan kepala dingin dan pikiran terbuka. Dalam video tersebut, seorang warga Malaysia menanggapi komentar sebagian netizen Indonesia yang merasa seolah-olah keberhasilan usaha seseorang sangat bergantung pada izin dan pasar Indonesia. Dan disinilah muncul kalimat yang langsung bikin suasana mendidih. Sejak kapan Indonesia jadi Tuhan yang mengatur rezeki? Kalimatnya singkat, gengs, tapi dampaknya panjang. Karena faktanya, rezeki itu tidak punya paspor, tidak perlu visa, dan tidak perlu izin dari kolom komentar. Beliau menjelaskan bahwa meskipun tidak bisa menjual produk ke Indonesia, rezeki tetap datang dari tempat lain. Ada pelanggan, ada acara, ada usaha yang jalan. Karena, gengs, kalau rezeki cuma ada di satu negara, mungkin manusia sudah antri sejak subuh di satu pintu saja. Yang makin menarik, muncul juga klaim dari netizen bahwa tanpa tenaga kerja Indonesia, pembangunan di Malaysia tidak akan berjalan. Jawabannya sederhana tapi menohok. Yang bekerja memang banyak, tapi yang memiliki tetap satu. Pekerja dibayar bukan otomatis jadi pemilik. Kalau kerja sebentar lalu merasa punya gedung, itu bukan bangga, itu kebablasan. Gengs, kritik ini sebenarnya bukan soal membandingkan negara, bukan juga soal siapa lebih hebat, tapi soal cara berpikir. Ketika ada musibah dan rakyat kesusahan, bantuan justru lebih cepat datang dari luar. Sementara sebagian netizen sibuk berdebat, lupa bahwa empati jauh lebih penting daripada ego. Semua kritik itu disampaikan dengan gaya santai, penuh sindiran, bahkan humor. Ada data yang dilebihkan, ada pernyataan yang sengaja dibuat absurd supaya orang yang mendengar bisa tertawa lalu berpikir. Dan disitulah pesannya, gengs, bukan untuk merendahkan siapapun, tapi untuk mengingatkan bahwa rezeki itu urusan Tuhan, dan logika itu seharusnya urusan kita. Kalau ingin membela negara, lakukan dengan akal sehat. Kalau ingin bangga, pastikan tidak berlebihan. Karena yang paling memalukan bukan kritik orang lain, melainkan cara kita menanggapi kebenaran.